Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Eka Safitri dengan NIM 21053092 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulafdal, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis hukum Islam terhadap praktik penggunaan member card dalam transaksi jual beli di Kota Padang, khususnya di Toko Budiman Solayan Padang, dan kaitannya dengan materi pada pertemuan ketiga, yaitu mengenai pelarangan gharar. Baiklah, kita masuk kepada studi kasus. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang member card, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu member card. Member card merupakan kartu yang pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang maupun pelayanan yang diberikan oleh beberapa perusahaan, di mana pada transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki problematika jika kita kaitkan dengan hukum Islam. Banyak para ulama yang mempermasalahkan penggunaan dari member card ini, baik itu yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh menggunakannya dalam proses transaksi. Swalayan Budiman Padang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk barang harian. Swalayan Budiman Padang memiliki jaringan swalayan yang luas dan layanan profesional yang dapat membantu dalam pendistribusian produk dan meningkatkan daya saing dalam pemasaran. Persaingan yang semakin berat dalam dunia bisnis membuat Swalayan Budiman Padang terus melakukan perkembangan terhadap strategi pemasarannya. Salah satu bentuk strategi pemasaran yang diterapkan oleh Swalayan Budiman Padang ini adalah melakukan program member card yang berguna untuk menarik pelanggan agar terus berbelanja di Swalayan Budiman Padang. Selanjutnya itu kaitan studi kasus dengan rancang bangun Islam, terutama pada materi pelarangan gharar. Hukum ekonomi Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang diaplikasikan dalam hubungan jual beli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hukum penggunaan member card menuai banyak pendapat, di antaranya yaitu yang pertama, member card mengandung gharar, karena anggota sudah membayar kartu dengan tujuan mendapatkan diskon dari harga barang atau jasa yang ditawarkan, padahal dia tidak mengetahui berapa kadar diskon yang akan diterimanya. Mungkin saja jumlahnya itu lebih kecil dari harga kartu itu sendiri, dan hal tersebut merupakan gharar yang diharamkan oleh Islam dalam hal jual beli. Yang kedua yaitu penggunaan member card apabila dilakukan dengan adanya biaya administrasi maka tidak diperbolehkan, dan penghapusan member card sebelum jatuh tempo menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena masuk dalam larangan pelaku usaha dan melanggar hak konsumen. Impact dalam penggunaan member card apabila penggunaan tersebut diteruskan dan kedua pihak tidak adanya unsur keterbukaan, maka hal tersebut akan menjadi gharar. Selanjutnya kita masuk kepada pelarangan gharar. Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung gharar. Menurut bahasa, gharar berarti resiko atau ketidakpastian. Dan menurut Ibnu Taimiyah, gharar adalah sesuatu dengan karakter tidak diketahui sehingga menjual hal ini adalah seperti perjudian. Dan dapat disimpulkan bahwa gharar adalah transaksi dengan hasil yang tidak dapat diketahui atau diprediksi keberadaannya. Ketidakpastian inilah yang terjadi karena adanya kekurangan informasi oleh beberapa pihak. Selain itu, dalam gharar juga terkandung pengertian sebagaimana dalam game teori apa yang disebut the zero sum game with uncertainty payoff. Dalam zero sum game, jika satu pihak menerima keuntungan, maka pihak lain pasti mengalami kerugian. Sebuah transaksi bisnis yang islami adalah transaksi yang saling menguntungkan atau win-win solution. Gharar akan menciptakan instabilitas dan kerapuhan dalam perekonomian, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendapat ulama yang memperbolehkan penggunaan member card yaitu bahwa gharar di dalam member card bukanlah gharar yang diharamkan syariah, karena dikategorikan gharar yang sedikit. Sedangkan gharar yang diharamkan adalah gharar di mana suatu transaksi atau kedua belah pihak terdapat kemungkinan satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian pihak lain.
Dan bagaimana jika transaksi tersebut mempunyai dua kemungkinan? Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat. Hal itu tergantung pada kemungkinan yang sering terjadi. Apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain, maka hal tersebut dilarang. Akan tetapi, jika sama-sama mendapatkan keuntungan, maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu penentuan hukum member card. Yang pertama yaitu jika peserta banyak membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh penyelenggara, tentunya kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan. Maka hal tersebut tentu diperbolehkan karena saling mendapatkan timbal balik. Yang kedua yaitu jika peserta tidak banyak membutuhkan barang atau jasa tersebut, termasuk ke dalam goror yang banyak, sehingga dilarang untuk dikerjakan, karena termasuk membuang-buang uang dan tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Adapun contoh transaksinya yaitu dalam transaksi al-arbun di mana salah satu pihak atau pembeli menyerahkan uang muka kepada pihak lain atau disebut dengan penjual dengan catatan jika pembeli melangsungkan transaksi jual beli maka uang muka tersebut termasuk harga barang yang dibeli. Tetapi jika pembeli membatalkan transaksi maka uang muka tersebut adalah milik penjual. Yang dikemukakan oleh Adil Azazi Tamamul Minnah halaman 340. Dan transaksi semacam ini diperbolehkan oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama salaf karena uang muka bukanlah dimaksudkan untuk perjudian atau salah satu pihak sengaja ingin mengambil keuntungan dari uang muka itu di atas kerugian pihak lain. Tetapi sebenarnya uang muka tersebut sekadar untuk menguatkan perjanjian dan sebagai bentuk kesungguhan dari pihak pembeli bahwa dia akan membeli barang yang akan dipesannya. Adapun pembeli jika tidak jadi meneruskan transaksi tersebut dan hal tersebut adalah merupakan hak dari pembeli. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dan dari analisis saya ke salah satu narasumber Solayan Budiman Padang bahwa penggunaan kartu member card di sana memberikan manfaat bagi peserta dan pemiliknya. Maka hukum penggunaan member card di Solayan Budiman Padang adalah boleh karena bertujuan untuk memberikan manfaat atau menarik daya beli masyarakat, atau bisa dikatakan antara produsen dan konsumennya sama-sama beri keuntungan. Dan pada proses transaksinya untuk mendapatkan hadiah maka setiap transaksi para pembeli akan diberi poin dan poin tersebut nantinya dapat ditukarkan dengan berbagai hadiah yang telah ditawarkan di Solayan Budiman Padang. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.